Pandu memenangkan sayembara Dewi Kunti. Sura, kakek Sri Krishna, berasal dari keturunan baik-baik Wangsa Yadawa. Putrinya Prita terkenal karena kecantikan dan kebajikannya. Karena sepupunya yang bernama Kunti Boja tidak mempunyai anak, maka Sura menyerahkan Prita untuk diangkat anak oleh Kunti Boja. Sejak itulah Prita dikenal dengan nama Dewi Kunti, mengikut nama ayah angkatnya. Semasa Dewi Kunti masih gadis kecil, seorang resi mahasakti pernah tinggal lama di rumah ayah angkatnya. Resi itu bernama Durwasa. Dewi Kunti melayani resi tersebut dengan penuh perhatian, dengan sabar dan penuh bakti. Resi Durwasa sangat puas akan sikap bakti putri angkat tuan rumahnya. Karena itu, ia menghadiahkan mantra suci kepada gadis cilik itu. Katanya, jika engkau ingin memanggil seorang dewa, siapa saja, mantra suci ini akan membantumu. Dewa yang kau panggil akan muncul di hadapanmu, dan engkau akan mempunyai anak yang keagungannya sama dengan keagungan dewa yang kau panggil. Resi Durwasa menghadiahkan mantra itu kepada Dewi Kunti, karena dengan kekuatan yoganya ia bisa meramalkan bahwa kelak gadis itu akan menemui nasib buruk dengan suaminya. Karena sangat ingin tahu dan tidak dapat menahan kesabarannya, Dewi Kunti mencoba kekuatan mantra itu. Diam-diam, ia mengucapkan mantra itu sambil menyebut nama Batara Surya, dewa matahari yang dibayangkannya bercahaya-cahaya di kahyangan. Tiba-tiba, langit menjadi gelap gulita, tertutup awan tebal. Kemudian, dari balik awan, muncullah dewa matahari mendekati Kunti yang cantik jelita. Batara Surya berdiri di dekatnya sambil memandangnya dengan takjub dan penuh gairah. Dewi Kunti yang berada dalam pengaruh kekuatan gaib dan keagungan serta kesucian tamunya berkata, "Oh dewa, siapakah engkau?" Batara Surya menjawab, "Wahai putri jelita, akulah Batara Surya, dewa matahari. Aku terseret kebaya pada oleh kekuatan gaib mantra yang kau ucapkan untuk memanggilku." Dengan perasaan kaget dan gembira, Dewi Kunti berkata, "Aku gadis kecil yang masih berada di bawah pengawasan ayahku. Aku belum pantas menjadi ibu dan tidak pernah memimpikannya. Aku hanya ingin mencoba kekuatan mantra pemberian di Resi Durwasa. Kembalilah ke kahyangan dan maafkanlah ketololanku." Tetapi Batara Surya tak bisa kembali ke kahyangan karena kekuatan gaib mantra itu menahannya. Melihat itu, Kunti sangat cemas kalau ia hamil padahal belum menikah. Ia takut dihina oleh seluruh dunia. Batara Surya menghibur dan meyakinkannya, "Tak seorang pun akan menghinamu, karena setelah melahirkan anakku, engkau akan kembali menjadi perawan suci." Maka, karena karunia dan kesaktian Dewa Matahari yang memancarkan cahaya pemberi kehidupan ke seluruh muka bumi, Dewi Kunti pun mengandung. Berkat kesaktian sang dewa juga, maka begitu mengandung, seketika itu juga ia melahirkan anaknya. Tidak seperti umumnya manusia biasa yang dikandung selama kurang lebih 9 bulan. Anak itu dinamakan karena dilahirkan melalui telinga. Karena terlahir lengkap dengan seperangkat senjata perang yang suci dan hiasan telinga yang indah berkilau seperti matahari. Kelak, karena menjadi senapati perang yang maha sakti. Meski kesuciannya tak ternoda, Dewi Kunti merasa bingung, tak tahu apa yang harus dilakukannya dengan bayinya. Untuk menghindarkan segala kutuk dan malu, bayi itu dimasukkannya ke dalam sebuah kotak yang tertutup rapat, lalu dihanyutkannya di sungai. Seorang sais kereta kuda yang tidak punya anak
menemukan kota itu terapung-apung dihanyutkan arus air. Ia mengambil kota itu dan membukanya. Alangkah kagetnya dia menemukan seorang bayi tampan di dalamnya. Ia serahkan bayi itu kepada istrinya yang menerima anak itu dengan kasih ibu yang berlimpah, karena putra Batara Surya diasuh dan dibesarkan oleh keluarga kereta kuda. Ketika usia Dewi Kunti sudah siap untuk menikah, Raja Kunti Boja mengundang semua putra mahkota dari kerajaan-kerajaan tetangga untuk mengikuti sayembara agar dapat dipilih menjadi calon suami putri angkatnya. Maka berdatanganlah putra-putra mahkota ingin mempersunting Dewi Kunti yang termasuk kecantikan dan kebajikannya. Sayembara memperebutkan gelar mahir bela diri dan menyusun formasi untuk pertempuran perang tanding berlangsung ketat. Para pangeran saling mengadu kesaktian dan menunjukkan kehebatan masing-masing. Setelah beberapa hari berlangsung, akhirnya Raja Pandu keluar sebagai pemenang. Dia mendapat kalungan bunga tanda kemenangan dari Dewi Kunti. Sungguh pantaslah Raja Pandu keluar sebagai pemenang karena dia terkenal bijaksana dan perkasa dan berasal dari wangsa Bharata yang ternama. Keluhuran pribadinya mengatasi semua putra mahkota yang mengikuti sayembara itu. Setelah upacara perkawinan yang dilangsungkan dengan hikmat, disusul pesta meriah 3 hari 3 malam. Dewi Kunti mengikuti suaminya dan tinggal di Hastinapura. Atas nasihat Bisma dan menurut adat istiadat zaman itu, Raja Pandu menikahi Dewi Madri sebagai istri kedua untuk menjaga kelangsungan keturunannya.